pertama di sini yang gedung SD-nya itu dipakai sama 2 sekolah. Kalau ada berarti kita sama, dan gue yakin lu pernah ngerasain ini juga. Jadi gedung SD gue ini dipakai sama 2 sekolah, yaitu pagi SD gue SD 01 dan siangnya itu SD 02. Gue juga gak ngerti kenapa satu gedung. Apakah kepala sekolahnya ini berteman dan kayak kita sharing gedung aja kali ya. Tapi kalau ditanya apakah murid-murid 01 dan 02 ini bersahabat, oh tidak, karena gue ada aja drama gondoknya sama nih murid-murid 02, apalagi yang pakai kelas gue. Drama yang paling sering itu adalah kelas kotor. Jadi tiap kali gue mau pulang itu jam 12, itu kan selalu piket dulu ya kan. Ada nih suatu hari dimana itu hari gue piket, terus gue piket seperti biasa sama teman-teman gue. Udah bersih, kita pulang, besok paginya kita nyampe sekolah, kenapa ini kotor? Ya lu udah pasti tahu lah ya siapa penyebabnya, ya ini 02. Jadi kayak kita ngerasa, nih ngapain kita piket kalau misalnya yang dapat kebersihannya itu 02. Terus pas mereka selesai sekolah, mereka nggak ngeberesin lagi dan kita dapat kotornya lagi. Sejak itu gue nggak mau piket yang bersih banget, kayak kita piket seadanya aja, yang penting pura-pura nyapu. Dan bahkan kadang kita nggak piket, langsung pulang aja karena ya bodo amat yang dapat kotornya 02 ini. Terus kalau besok pagi guru-guru pada ngomel karena kelasnya kotor misalnya, itu kan udah ganti hari, jadi itu udah tugas piket yang hari selanjutnya. Kalau misalnya disalahin ke hari yang sebelumnya, tinggal bilang aja kita udah piket kok, tapi ini pasti gara-gara 02 makanya kotor. Padahal emang kadang kita nggak piket juga. Kedua ini lumayan sering, yaitu meja tuh sering banget dicoret-coret dengan ngata-ngatain 01, kayak 02 oke, 01 gembel. Ya karena kita nggak terima, jadi akhirnya kita coret juga tuh kolong meja 02 kampung, 01 keren. Karena pas itu anak-anak 01, itu anak sekolah gue tuh sering banget ngerasa lebih oke dan lebih kayak lebih bagus dibanding 02. Karena kita ngeliat anak 02 tuh kayak apaan sih, kampungan banget nih, bocah-bocah kampung gitu, kayak padahal lo juga pada kampung. Tapi ada satu momen dimana gue ngerasa untung aja nih sekolah ganti-gantian. Karena kadang tuh ada guru yang suka melebihi jam pelajaran, kayak udah harusnya pulang tapi nih guru masih ngomong terus. Nah kita satu kelas kan kagak ada yang berani buat negor, kayak pak udah selesai pak pelajarannya, nggak ada yang berani. Jadi karena kehadiran si 02 ini yang udah di depan kelas kita dan celingak-celinguk gitu, kayak ini beloman apa, itulah yang membuat guru nih sadar kayak oh udah selesai ya pelajarannya. Jadi itu doang momen dimana gue yang kayak untung aja nih gue ganti-gantian sekolah sama 02. Kalau nggak bisa sampai asar kali ini gue baru pulang. Story of my life lagi setelah udah lama nggak cerita. Gue tuh anaknya lumayan pelupa kalau misalnya naruh barang. Jadi gue sering banget nggak tahu hilang barang gue karena gue lupa naruhnya di mana. Tapi kalau misalnya soal kejadian kemarin atau temen gue yang curhat ke gue, itu pasti gue inget detailnya. Kemarin temen gue cerita apa aja gue tahu, gue inget. Kemarin gue habis ngelakuin apa aja gue inget. Tapi kalau naruh barang tuh sering banget lupa, nggak ngerti juga gue. Yang sama nggak kayak gue juga. Jadi ini ceritanya tentang itu. Jadi waktu itu gue tuh lagi main ke Kokas sama teman gue. Habis itu balik, kita lapar, makan. Akhirnya kita makan ke Taichan. Habis dari mall, jadi gue habis belanja gitu. So kaya lu. Tuh gue taruh paper bag di bawah meja. Habis itu kita hahaha ngobrol-ngobrol, makan-makan, terus gibahin orang. Habis itu kita pulang setelah makan. Gue balik itu ke stasiun Tebet karena emang mau naik kereta. Dan posisi Taichan itu ke stasiun itu nggak terlalu jauh, sekitar 700 meter. Jadi akhirnya gue memutuskan sama temen gue ini untuk jalan kaki. Udah sampai depan stasiun Tebet, tiba-tiba gue baru inget, tas gue mana? Itu gue jujur kesel banget, kayak kenapa gue baru inget pas udah nyampe depan stasiun. Kan itu berarti jaraknya udah 700 meter. Habis itu gue balik lagi ke sana 700 meter. Habis itu gue ke stasiun lagi 700 meter. Nggak mau, gue harus balik lagi dong. Akhirnya gue balik lagi dengan cepat-cepat gitu, karena takut hilang. Terus gue nyampe sono, gue buka, terus gue liatin di meja gue udah nggak ada. Itu gue udah panik kan, kayak anjir kemana nih, takut diambil orang, udah suzon aja tuh. Gue nanya lah sama mas-mas yang habis nganterin makanan, mas ada lihat paper bag di sini? Kata mas-masnya itu udah dikasih ke kasir aja mbak. Pas gue ke kasir, ternyata gue melihat baju gue itu sedang dicoba-coba sama mbak-mbaknya. Bercanda, nggak mungkin lah, udah gila kali. Pokoknya gue lihat tuh paper bag diamanin, terus akhirnya gue bilang, mbak itu paper bag saya, terus akhirnya dikasih dan saya kembali lagi ke stasiun. Sejak saat itu gue selalu make sure lagi kayak ini serius udah gak ada yang ketinggalan lagi. Karena gue tuh sering banget ketinggalan barang-barang gue di cafe atau di tempat yang emang lagi gue kunjungin. Segala lip tint, kuku palsu juga pernah ketinggalan. Jangan sampai aja diri gue yang ketinggalan sono. Kita iri-irian lagi yuk, story of my life lagi. Dan kalau udah iri-irian pasti ini zaman SD. Jadi seperti yang kalian tahu, gue tuh sangat-sangat dilarang kalau misalnya pergi-pergi nggak jelas waktu SD, apalagi nginep. Dan kayaknya ini tuh adalah izin pertama kali gue nginep deh, dan itu nggak dibolehin. Jadi suatu hari gue sama beberapa teman gue ini diajakin main ke apartemennya temen gue. Jadi temen gue ini baru ngikut mamanya tinggal di apartemen. Sebelumnya dia itu tinggal sama tantenya yang rumahnya tuh deket sama SD gue. Nah sekarang dia ikut mamahnya gitulah, ngajakin tuh kayak ayo main yuk ke apartemen mamahku, nanti kita berenang bareng, nginep bla 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 bla. Teman-teman gue yang lain yang gampang izinnya mamanya pada seneng aja tuh kayak iya ayo nanti aku bawa masker ya, nanti aku bawa ini bawa itu. Gue yang mendengar hal itu tuh mau seneng tapi kayak jangan seneng dulu Min, lu kan nggak boleh pergi-pergi apalagi nginep. Ini siapa yang fix nanti biar aku kasih tau mamaku ada berapa orang yang datang ke rumah. Sampai dimana gue ditanya, Pi kamu ikut kan Pi? Terus gue yang kayak
iya mau ikut, tapi aku harus izin dulu. Itu tuh hari Jumat dan kita mau janjiannya itu di salah satu rumah teman gue, nanti dijemput sama si mamanya teman gue ini. Dari Sabtu pagi ya kan, otomatis gue cuma punya waktu itu dari pulang sekolah sampai besok pagi untuk izin. Pulang sekolah gue gak langsung izin, soalnya gue mau merangkai kata dulu biar bisa diizinin dan juga mengumpulkan niat, karena kayak takut gue. Sampai dimana akhirnya gue izinnya besok pagi, ya alias di Sabtu pagi itu juga sebenarnya kalau nggak karena disamperin teman-teman gue, jadi mereka tuh pada nyamperin ke rumah gue dan bilang, ayo Pi ikut kan. Gue belum izin, jadi akhirnya gue terpaksa izin pada detik itu juga karena mereka udah ke rumah gue. Kalaupun nggak disamper itu gue pasti kayaknya kagak akan izin karena gue takut banget. Akhirnya gue izin dengan segala keberanian gue yang tersisa itu, dan di luar nalar mak gue ngizinin. Tapi gue disuruh izin ke bapak gue dan ternyata bapak gue yang tidak mengizinkan. Udah ujung-ujungnya gue tantrum di situ dengan berharap gue diizin, habis gue tantrum kayak lo apaan sih orang kayak gini ini gitu. Ternyata tidak juga, tetap nggak diizinin. Akhirnya lo tau apa, karena gue ngerasa malu kalau misalnya gue bilang gue nggak diizinin gitu, gue bilang ke mereka kalian duluan aja ya, soalnya aku masih nunggu bapak aku buat minta izin. Nanti kalau udah diizinin aku nyusul. Terus ya udah mereka akhirnya pulang, dan setengah jam dari mereka pulang itu gue SMS temen gue bilang nggak bisa karena gue mau ke rumah saudara, padahal emang gak dibolehin. Mau cerita pengalaman gue dapet head comment, anjir sudah kayak artis papan atas banget, gue udah ada head comment. Jadi sebenarnya gue dapet head comment itu dari awal gue main TikTok. Head comment awal-awal itu yang gue dapetin tuh cuma kayak gini doang, ngarang ya lo ceritanya, nggak mungkin ada cerita kayak gitu, pasti lo ngarang kan, ngibul kan lo. Terus sampai sering berjalannya waktu, gue tuh kan punya 2 akun kan waktu itu. Nah akun kedua gue tuh bukan yang sekarang, tapi yang sebelumnya lagi, yang 90.000 followers yang gue udah lupa passwordnya itu. Di situ tuh gue ngepost potongan live gue sama si Pak temen gue. Mungkin kalian di sini ada yang udah pernah nonton video itu karena itu lumayan viral, bahkan sampai di post ke Instagram tanpa sepengetahuan gue. Videonya itu gue ngejawabin salah satu komen yang ada di live gue. Jadi dia komennya kayak gini, bukannya sholat malah live. Terus gue jawab, lah lo juga bukannya sholat malah nontonin gue live. Tujuan dari gue ngepost itu tuh karena gue mau ngasih lihat bahwa gue sama Sipa ini sangat berbeda karakternya. Kalau gue tuh emosian, kalau Sipa ini penyayang. Tapi ternyata orang-orang yang nonton itu malah fokusnya ke jawaban gue yang diingetin sholat katanya ya. Jadi sekalian gue mau klarifikasi. Penting banget gue klarifikasi, tapi gue mau ngasih tau aja kenapa gue marah di situ ya. Karena yang pertama, gue tuh dari awal live itu sekitar udah 20 menit berjalan gue live, itu tuh banyak banget dari awal gue live udah pada kayak, Min kok gak sholat sih, kok gak sholat maghrib sih kak udah jam berapa ini kok gak sholat, gitu terus. Sementara dari awal tuh gue udah jawab, gue lagi gak sholat guys, gue lagi gak sholat. Sampai dimana puncaknya tuh si orang itu komen, dan orang ini tuh bukannya nanya gitu kan, kalau yang sebelumnya kan pada nanya kok gak sholat Min kayak gitu. Nah ini dia nih komennya, bukannya sholat malah nge-live gitu. Lo pikir lo telaah deh tuh kalimat, mana ada dia ngingetin gue sholat, dia nuduh. Nah di postingan gue yang itu tuh 50-50 sih sebenarnya, ada yang setuju sama gue, ada juga yang kontra gitu. Kayak mereka melihat ini orang tuh ngingetin lo, kayak jelas-jelas itu gak ngingetin. Nah ada juga yang malah keluar konteks gitu, mereka malah ngomongin fisik. Ada satu komen yang sampai sekarang gue inget, itu adalah dia ngomentarin soal gigi. Jadi mending pakai behel dah lu sana. Maksudnya apa? Kenapa emang dengan gigi gue kayak gigi gue bagus kok. Pas gue setelah lihat fotonya ya, kayak profilnya gitu, kayak ya gue mah mending dah kekurangan gue di gigi tinggal pakai behel jadi, lu kudu oplas. Terus juga ada yang komen ngabisin duit ortu aja bangga, kayak mohon maaf nih, ortu gue ya kan, orang tua gue nyari duit buat siapa? Buat elu kan, nggak mungkin. Lo so tau banget di situ tuh gue udah posisinya nggak minta uang lagi sama ortu, maaf banget nih. Dan berbagai macam komen lainnya yang mungkin kalian bisa lihat juga karena akun gue yang itu tuh masih ada dan postingannya masih ada, kalian bisa scroll aja di situ. Lalu komen di IG ya, karena gue baru tahu ternyata video gue itu tuh di repost ke Instagram, diupload ulang dan gak bilang ke gue. Terus kayak gue baca komennya, oh my god, semuanya negatif. Tapi ya kayak nggak peduli juga sih. Dan sebenarnya ada satu lagi guys, tapi kalian mau dengerin gak sih? Kayaknya udah panjang banget, oh my god. Kalau mau lanjut ntar gue buatin ya, soalnya ini gue dapet head komennya itu di Instagram, bahkan dia nge-DM. Tapi anehnya adalah dia nge-follow gue. Live lagi edisi cara aku meminta iPhone. Sebelumnya udah ceritain Cindy yang dia minta iPhone tuh gimana. Sekarang gue mau ceritain cerita gue. Sebenarnya dari SMP kelas 2 tuh udah kepengen banget iPhone, karena teman-teman gue tuh emang ada beberapa yang udah pakai iPhone 4 sama iPhone 5. Cuma pada saat itu tuh iPhone 5 tuh seinget gue tuh masih 6 jutaan, masih mahal. Maaf ya kalau ada bunyi. Nah ini itu tuh ada yang lagi nyikat di situ, jadi agak berisik. Cuma pas itu tuh gue masih yang kayak pengen aja, nggak yang pengen banget gitu. Jadi akhirnya gue ganti handphonenya ke Oppo F1s yang mirip iPhone gitu, kayak KW-annya gitu lah. Terus sampailah di SMA, akhirnya gue tuh di situ udah kepengen banget karena definisi banyak teman-teman gue udah pakai iPhone. Salah emang FOMO gitu, kayak pengen ikut
ikut-ikutan aja, padahal kayak sebenarnya handphone gue yang Oppo itu masih bagus-bagus aja. TW gue ini tim yang kalau ganti handphone ini kalau rusak dulu baru diganti. Jadi nggak yang tiba-tiba masih bagus-bagus terus tiba-tiba ganti, nggak bisa. Jadi akhirnya karena gue udah tahu pengalaman gue, kayak gue tuh dibeliin handphone kalau misalnya rusak doang. Akhirnya lo tau apa? Jadi gue getok HP gue tuh ke ujung meja sekolah. Emang sebelumnya tuh handphone gue sempet jatuh, terus di layarnya itu udah agak hitam di sini pinggirannya, kayak bener-bener dikit banget sih nih, kayak gue masih bisa main lah, intinya masih kelihatan kalau misalnya mau melakukan sesuatu. Nah di situ posisinya gue sangat-sangat ingin iPhone, pengen cepet-cepet ganti HP baru. Akhirnya gue ketokin HP gue, jadi ini handphone ujung meja, pinggiran meja di sekolah tuh langsung aja gue giniin kayak tek 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 begitu. Dan lo tahu itu layar handphone gue langsung jadi hitam seketika, tapi kayak masih setengah, jadi kayak setengahnya tuh masih ada. Terus kayak gue, oke, kita pelan-pelan ya, besok baru kita ketok lagi. Tapi belum nyampe besok tiba-tiba layarnya udah full hitam. Kenapa? Karena gue nggak tahu ya ini gimana ceritanya. Pas abis sholat zuhur itu gue nitip HP gue ke temen gue, terus dikantongin. Nah terus setelah setengah jam kemudian dia balik dan dia bilang ke gue, Min sorry banget, gue nggak tahu kenapa gue cuma ngantongin HP lo, tapi tiba-tiba handphone gue layarnya langsung jadi hitam, bener-bener hitam segini, jadi cuma sisa segini doang yang nggak hitam. Dia nggak marah ke dia, gue nggak minta ganti, padahal dia nggak, sumpah gue benerin aja Min, nggak usah, karena di situ posisinya gue mau ganti handphone bro. Jadi kayak gue sebenarnya agak berterima kasih karena lo, jadi handphone ini udah rusak total, gue nggak bisa pakai lagi. Udah pulang sekolah akhirnya gue nggak bilang ke bapak gue, karena gue tipe orang yang gak tau, gue gak berani aja kalau mau bilang sesuatu, mau ganti handphone atau gimana. Sampai akhirnya bapak gue nyadar, karena waktu itu bapak gue tuh mau nge-WA gue tapi gak gue balas. Terus akhirnya gue bilang kayak gak bisa ngetik soalnya handphonenya udah begini gitu. Berhasil guys, akhirnya gue beberapa hari kemudiannya itu gue ganti HP.